fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Allahumma inni as'aluka khaira ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Sudah hafal insyaallah ya? Insyaallah bagi target ikhwah satu bulan insyaallah cukup kalau kita selalu menghafal. Kalau kita hafal 1 bulan 1 doa, berarti tahun depan sudah berapa doa kita hafal tuh? 12 ya? Insyaallah semoga kita dipertemukan di tanah haram berkali-kali biidznillah taala. Tapi ikhwatul Islam, makanya ini merupakan di antara doa yang terbaik. Kalau kita hafal semuanya kalimat ini, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Karena tidak ada masuk surga kecuali dengan hati ini, dengan kalimat ini, qalbun salim. Salim itu ikhwatul Islam, selamat dari segala-galanya. Selamat dari kesyirikan, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, selamat dari dosa, selamat dari perkara-perkara yang mengada-ngada dalam agama, selamat dari semuanya. Bahkan selamat dari was-was dan gangguan, semua disebut dengan salim. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Kemudian dikala di kantara ini umat Islam, dikala di kantara, maka di saat itulah semuanya sudah bersih hatinya, tinggal mereka masuk dalam surga. Semuanya digiring menuju pintu surga. Hanya saja ikhwatul Islam, antara surga dan neraka lain. Kalau untuk neraka, siapapun yang digiring masuk neraka langsung masuk tanpa mukaddimah. Allah sebutkan di akhir surah Zumar. Az-Zumar itu maknanya berkelompok digiring bersama-sama. Az-Zumar namanya. Surah Az-Zumar. Mungkin kita sering dengar ayat ini. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar hatta idza ja'uha futihat. Coba lihat kita dengar. Ketika mereka sampai di pintu neraka, langsung nerakanya terbuka. Tapi kalau surga lain. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumar hatta idza ja'uha wa ada wanya wa futihat. Yang pertama hatta idza ja'uha futihat. Yang kedua hatta idza ja'uha wa futihat. Ada beza waw di situ. Waw itu tanda penting. Huruf waw tandanya ada jeda. Maknanya ikhwatul Islam, kalau neraka sampai langsung terbuka. Kalau surga sampai belum lagi terbuka. Ada jeda, ada waktu. Kenapa demikian? Karena surga tidak akan pernah dibuka kecuali untuk seorang hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan neraka akan terbuka untuk mereka yang ditetapkan oleh Allah menjadi penduduknya. Sedangkan surga ini menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjaga surga disebut dengan khazin. Ridwan, ada nama Ridwan. Ada riwayat yang menyebutkan penjaga surga itu namanya Ridwan. Hanya saja kalau kita tengok secara sanad riwayat itu kurang kuat. Nama tak penting, penjaga yang penting. Karena penjaga ini mengatakan, dikala Nabi datang, kamu siapa? Maka Nabi mengatakan, ada Muhammad. Malaikat itu bukan berarti tak kenal. Malaikat, semua malaikat kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dikala melakukan peristiwa Mi'raj, semua malaikat kenal dengan Nabi dan semua tersenyum kepada Nabi kecuali satu, Malik. Malik itu dulu suka senyum, tapi semenjak neraka diciptakan, semenjak itu pula dia tidak pernah senyum lagi selama-lamanya. Sehingga dikala malaikat Jibril bersama Nabi, maka Nabi bertanya, wahai Jibril, kenapa Malik itu tak senyum? Kan Nabi yang datang, kenapa dia tersenyum? Apa kata Jibril? Semenjak neraka diciptakan dia tak pernah senyum lagi, saking dahsyatnya. Padahal dia hanya tugasnya menjaga. Bagaimana kalau orang yang masuk di dalamnya? Sehingga orang yang paling banyak masuk neraka itu adalah mereka yang dulu tertawa di dunia. Tertawa di dunia, berdusta, jauh dari agama. Mereka mengolok-olokkan agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita banyak tertawa karena dia akan mematikan hati. Tertawa itu sila, tak ada masalah, tapi jangan berlebih. Karena kalau berlebih, makanya malaikat Malik ini pada Malik, dia tak pernah lagi tertawa setelah neraka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah alasannya. Semua malaikat kenal dengan Nabi. Malaikat penjaga surga juga kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa ia bertanya, kamu siapa? Bukan berarti dia tak kenal, tapi untuk mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua orang tahu, agar kita tahu, agar semua manusia tahu kalau surga tak dibuka kecuali untuk Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Allah ingin mengangkat derajat Nabi setinggi-tingginya. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan angkat namamu di dunia, di akhirat. Kemudian ikhwatul Islam,
Ketika surga dibuka, maka ketika Nabi datang, maka malaikat tersebut mengatakan, bika umirtu, untukmu aku diperintahkan membuka surga. Kemudian surga dibuka, maka di saat itulah yang pertama kali masuk dalam surga adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih nahnul akhirun al awwalun, kita adalah umat yang terakhir dan umat yang pertama. Kemudian dikala masuk surga ikhwatul Islam, tak cukup sampai di situ. Nabi antarkan umatnya di mana posisinya di surga. Ketika mereka sudah tahu di mana lokasinya, tak cukup di situ. Nabi berdoa, angkat tangan memohon meminta kepada Allah, ya Allah angkat derajat umatku yang ada di dalam surga ini. Kemudian Allah kabulkan doa Nabi. Setelah selesai urusan penduduk surga, baru Nabi pergi mencari umat yang lainnya yang masih tersisa dalam api neraka. Masalah api neraka esok kita cerita lagi ya. Sekarang kita fokus dalam masalah ini. Artinya itulah perjalanan manusia nantinya. Nah, dari perjalanan ini itu panjang, lama, sulit, berbelit, kecuali mereka yang jalur khusus. Inilah jalur khusus di akhirat. Disebut dengan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Ada di antara umatku yang masuk surga di akhirat tanpa jalur yang tadi telah kita sebutkan, langsung beret. Ini